Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha ma baina lihyaihi wa baina rijlaihi dakhala jannah." Barang siapa yang dia bisa menjaga ya antara janggutnya dan kedua kakinya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Balasannya besar yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan bagi seseorang yang bisa menjaga lisan dan apa yang ada di antara dua kakinya. Ya, karena sulit. Umumnya seseorang ya terus banyak berbicara ya. Terkadang tidak tahu bahwasanya apa yang dia ucapkan, apa yang dia ucapkan bisa menyakiti perasaan orang lain. Dan di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna mal muflis?" Tahu enggak antum? Tahu enggak kalian siapa orang yang merugi itu, orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat ketika itu menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham wa la mata." Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki harta, ya dirham, tidak memiliki barang-barang. Anak kecil, tolong jangan dibuka-buka adek ya. Mainannya jangan dibuka-buka, sekitarnya. Jadi al-muflisu fina man la dirham wa la mata. Orang yang bangkrut menurut para sahabat ketika itu adalah orang yang tidak memiliki dirham dan juga tidak memiliki barang-barang. Maka ketika mendengar jawaban para sahabat, Rasulullah SAW meluruskan jawaban para sahabat. Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin, yaitu dia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, zakat. Akan tetapi ingat, wa ya'ti qad syatama hadza, tapi dia datang dengan membawa dosa, dahulu telah mencela si fulan. Lisan, yang mencela itu lisan. Tulisan juga sama. Qad syatama hadza wa qadhafa hadza, telah menuduh si fulan. Ya, menuduh tanpa bukti. Ya. Akhirnya ya sakit hati dengan tuduhan, dengan ucapan yang keluar dari lisannya. Wa akala mala hadza, kemudian dia memakan harta si fulan. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Wa daraba hadza, memukul si fulan. Kemudian apa selanjutnya? Fa hadza yu'ta min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kemudian orang ini diberikan dari kebaikan-kebaikannya, dan ini juga diberikan kebaikan-kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau sudah habis kebaikan-kebaikannya, qabla ayyuqda ma alaihi, sebelum selesai ya urusannya, ya ma alaihi ukhidha min khotoyahum qadurihat alaihi thumma turiha finnar. Akhirnya diambil dari dosa-dosa orang yang telah mereka zalimi, dan akhirnya diberikan kepada orang yang menzalimi dan dilemparkan ke dalam neraka. Ini orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tidak? Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai seseorang berpikir bahwasanya kalau sudah mentauhidkan Allah, ya seenaknya saja menyakiti orang lain, ya, perasaan orang lain. Ingat, ya, tidak ada jaminan seseorang apabila sudah mentauhidkan Allah lalu dosa-dosa yang lain tidak dipermasalahkan oleh Allah SWT. Ya. Ini teguran bagi kita semua, karena buah dari tauhid adalah semakin baik akidahnya, semakin lurus akidahnya, semakin baik akhlaknya. Tidak bisa dipungkiri, karena ini kaidah. Semakin seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, semakin bagus akidahnya, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mau menyakiti orang lain takut karena ada hadis yang berkaitan tentang ini. Ini tauhid, keimanan kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan, ya Rasulullah, inna fulana yudhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang wanita disebutkan bahwasanya dia ini banyak melakukan sholat, banyak melakukan puasa, sedekah, ghairu annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Hanya saja dia suka menyakiti perasaan tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar, dia di neraka. Kemudian Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, inna fulana yudhkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha. Disebutkan bahwasanya seseorang sedikit puasanya, sedikit sedekahnya, sedikit salat sunnahnya, wa innaha tasaddaqu bil aswari min al-aqid, hanya, dan dia bersedekah hanya dengan sepotong keju, hal yang kecil, ya, tidak besar yang dia berikan untuk orang lain. Wala tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi dia tidak menyakiti perasaan tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi SAW? Hiya fil jannah, dia di dalam surga. Ya, ini balasan bagi seseorang yang bisa menjaga lisan. Ya. Terlebih dalam pergaulan, ya, di dalam bermasyarakat, yang mana tidak tahu, ya, karena karakter seseorang itu berbeda-beda. Ada yang mudah diajak bercanda, ada yang mudah diajak, ya, bermain, ya. Tapi di sana ada orang-orang yang tidak mudah untuk itu. Maka adalah kita senantiasa berhati-hati, ya, dengan dua hal ini, yaitu lisan dan apa yang ada di antara dua kaki. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan beranggapan bahwasanya dengan mengkaji akidah, ya, itu sudah cukup. Coba terapkan apa yang sudah selama ini kita kaji dari perkara-perkara akidah, apakah sudah tercermin di dalam diri kita? Gak usah kita melihat orang lain, ya. Apakah selama ini, ya, sudah semakin bagus akidahnya, semakin bersemangat dalam mempelajari akidah, dan semangat juga dalam mengamalkan akidah. Ini perlu kita lihat. Kemudian di antara penjagaan seseorang terhadap batasan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, berkaitan tentang menjaga kemaluan, karena menjaga kemaluan ini ada kaitannya dengan pandangan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah bagi orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan mereka menjaga kemaluan. Karena dari pandangan ini, ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu panah dari panah-panah syaitan. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah yang menjelaskan di dalam kitab Ad-Da'wa Dawa tentang bahaya dari dosa pandangan, ya, dari pandangan mata kemudian turun ke hati kemudian syahwat, ya, kemudian keinginan, ya, kemudian dibenarkan dengan apa yang ada di antara dua kaki atau didustakan. Jadi sangat erat hubungan pandangan ini.